Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laris Marlini, NIM 1810201075. Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang konsep kurikulum pendidikan Islam. Secara terminologi, istilah kurikulum dalam pendidikan adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik di sekolah untuk memperoleh ijazah. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai itu ialah menentukan kurikulum dan isi pendidikan yang diberikan. Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan manhaj yang bermakna jalan yang terang atau jalan terang yang harus dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupannya. Kurikulum pendidikan Islam dari segi bahasa bermakna jalan yang terang, jalan yang terang yang dilalui seseorang, baik orang itu guru atau juru latih dan atau ayah dan atau yang lainnya, meliputi semua unsur-unsur proses pendidikan dan semua unsur-unsur rencana pendidikan yang akan diikuti oleh guru atau peserta didik atau institusi pendidikan perkara-perkara kajian. Dan jika diaplikasikan kurikulum pendidikan Islam, maka kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang diberikan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan yang tertinggi pendidikan Islam. Yang pertama ada tujuan khusus, tujuan umum. Kurikulum pendidikan Islam mempunyai 4 unsur atau aspek utama, yaitu tujuan pendidikan. Sebagai komponen-komponen utama dari kurikulum adalah sesuatu yang akan dicapai oleh peserta didik melalui proses pendidikan. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus yaitu untuk mengembangkan manusia sedemikian rupa sehingga semua pengetahuan yang diperolehnya akan menjadi organ pada keseluruhan pribadi yang kritis dan kreatif. Yang kedua, saya akan menjelaskan yaitu telaah tentang kurikulum pendidikan agama Islam SMA. Pengertian telaah kurikulum pendidikan agama Islam adalah suatu kajian terhadap kompetensi materi, evaluasi serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Kurikulum wajib adanya pada setiap mata pelajaran, termasuk di dalamnya mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kurikulum secara etimologis berasal dari kata yaitu kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berlari. Dalam sejarahnya, kurikulum merupakan suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari muali dari garis awal atau start sampai dengan finish. Yang selanjutnya elemen kurikulum 2013 pendidikan agama Islam SMA. Yang pertama ada kompetensi lulusan. Yang kedua standar isi. Bagiannya A. Kedudukan mata pelajaran. Kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran yang dikembangkan dari kompetensi. Yang B. Pendekatan sekolah menengah atas. Mata pelajaran wajib dan pilihan. 3. Proses mata pelajaran. Bagiannya standar proses yang semula berfokus pada eksplorasi dan konfirmasi kini dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah dan menalar, menyajikan, menyimpulkan dan mencipta. Yang ketiga saya akan menjelaskan yaitu tentang kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum
secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu kurir yang berarti pelari dan curere yang berarti tempat berlari. Dalam sejarahnya, kurikulum merupakan suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari muali yang garis awal atau start sampai dengan finish yang saya jelaskan seperti di atas. Berdasarkan pengertian tersebut, kurikulum berbasis KBK dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan, melakukan kompetensi tugas-tugas dengan standar formasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. KBK atau kurikulum berbasis kompetensi memfokuskan pemerolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini sudah mencakup sejumlah kompetensi atau seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa. Jadi, dapat kita amati dalam bentuk perilaku keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK juga menuntut guru yang berkualitas dan profesional untuk melakukan kerjasama dan dalam rangkaian meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, yaitu saya akan menjelaskan fungsi dan ruang lingkup pendidikan agama Islam di sekolah menengah atas. Jadi, telaah kurikulum pendidikan agama Islam adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi, serta usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui proses pembelajaran yang tepat untuk dijadikan pedoman kehidupannya. Fungsi pendidikan agama Islam di sekolah menengah atas yaitu bagiannya pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta akhlak mulia peserta didik secara optimal yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga. Yang selanjutnya penanaman nilai ajaran agama sebagai pedoman dalam meniti kehidupan untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam yang berkaitan dengan hubungan sosial masyarakatnya. Selanjutnya perbaikan kesalahpahaman, kesalahan dan kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kelima saya akan menjelaskan yaitu kurikulum futuristik untuk pendidikan agama Islam. Futuristik model merupakan kurikulum yang dirancang untuk peserta didik di masa depan dengan mempertimbangkan esensi dan fungsi pokok pendidikan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia yang diperlukan untuk kehidupan mereka di masyarakat. Pendekatan futuristik adalah pendekatan yang mengantisipasi pendidikan menjorok kepada masa mendatang. Pendekatan pemecahan masalah pendidikan didasarkan atas antisipasi perubahan sosial. Ada beberapa pendekatan dalam implementasi model kurikulum ini
Yang pertama, materi akan disediakan melalui berbagai representasi dengan berbagai strategi untuk merealisasikannya. Yang kedua, kurikulum akan dirancang sebagai modul dan diakses melalui jaringan atau network. Yang ketiga, materi. Materi yaitu seperti pengalaman dan dukungan yang akan diambil dari sumber yang lebih luas dan terintegrasi dalam struktur inti suatu kurikulum. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.